Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairunisa dengan NIM 6421142 kelas 646A06 dari mahasiswi UBSI Kalimalang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uji validitas dan juga uji reliabilitas dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan juga aplikasi SPSS. Adapun pengertian menurut Ghazali tentang uji validitas. Uji validitas menurut Ghazali yaitu digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Adapun dasar keputusan uji validitas yang dimana untuk membandingkan R hitung dan R tabel. Yang pertama, apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka item kuesioner dikatakan valid. Yang kedua, apabila R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka item kuesioner dikatakan tidak valid. Dalam kuesioner penelitian ini berjumlah 36 responden dengan 3 variabel, yaitu variabel-variabel yang digunakan adalah X1 yaitu kemudahan penggunaan dan X2 yaitu risiko terhadap minat menggunakan yaitu Y. Di sini adalah data tabulasi dari responden melalui kuesioner yang sudah disebarkan. Selanjutnya, kita akan langsung membuka aplikasi SPSS. Yang pertama, klik variabel view di bagian pojok kiri bawah program. Pada bagian name dituliskan P1 sampai ke P10. Karena pernyataan pada kuesioner X1 ada 10 pernyataan. Dan terakhir ditulis score underscore total. Dan pada bagian desimal diubah semua menjadi angka 0. Lalu untuk bagian measure, pilih yang scale. Yang kedua, klik data view di bagian pojok kiri bawah dan masukkan tabulasi data yang sudah disiapkan tadi. Selanjutnya, pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Correlate, lalu pilih Bivariate. Kemudian setelah muncul kotak baru, dari kotak Bivariate Correlation, masukkan semua variabel ke kotak Variables. Lalu klik OK. Dan di sini sudah terlihat output hasil uji validitas X1-nya. Yang dimana pada pernyataan 1 mendapatkan hasil 0,778, P2 0,828, P3 0,623, P4 0,929, P5 0,758, P6 0,812, P7 0,859, P8 0,891, P9 0,642, dan P10 0,848. Karena nilai Poisson correlation-nya pada variabel X1, kemudahan penggunaan ini sudah lebih dari nilai R tabel yang sebesar 0,329, maka variabel X1 kemudahan penggunaan dinyatakan sudah valid. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai uji reliabilitas. Adapun pengertian dari uji reliabilitas menurut Ghazali, yaitu uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu alat ukur, sehingga dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.
Selanjutnya yaitu dasar keputusan uji reliabilitas. Yang pertama, jika nilai Kurenbach alpha lebih dari 0,60, maka kuesioner dinyatakan reliable atau konsisten. Yang kedua, jika nilai Kurenbach alpha kurang dari 0,60, maka kuesioner dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Di sini kita buka lagi data X1, yaitu kemudahan penggunaan yang sudah kita kopas ke dalam SPSS. Selanjutnya, pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Scale, lalu pilih Reliability Analysis. Kemudian, setelah muncul kotak baru, dari kotak Reliability Analyze, masukkan semua variabel ke kotak Items. Kemudian pada bagian model pilih alpha. Selanjutnya klik statistik. Setelah itu pada descriptive for, klik scale if item deleted. Lalu klik continue. Dan di sini sudah terlihat output hasil uji reliabilitas X1-nya, yaitu sebesar 0,781. Adapun hasil dari uji reliabilitas X2-nya yaitu sebesar 0,775 dan Y sebesar 0,780. Karena nilai Kurenbach alpha pada variabel X1, X2, dan Y sudah lebih dari 0,60, maka pada penelitian ini variabel X1, X2, dan Y dinyatakan reliable. Cukup sekian video pembahasan tentang uji validitas dan juga uji reliabilitas dengan judul Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Persepsi Risiko terhadap Minat Menggunakan Dompet Digital ShopeePay. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.